Ibu silahkan ya kalau mau ada yang ditanyakan, entah itu pada saat daring ini atau Bapak Ibu tanyakan di grup Telegram ya Bapak Ibu ya, saya selalu siap tuh Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali ya kalau ini guru yang sangat antusias begitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Ibu Hetty mungkin lagi sibuk, saya ndak usah aja chat Bu Hetty gitu di Telegram, jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan aja Bapak Ibu menanyakan hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Kalau misalnya saya lagi sibuk, mungkin saya tidak cepat menanggapin, tapi insya Allah selalu saya tanggapin, saya berusaha ya Bapak Ibu ya. Saya sangat senang dengan guru yang antusias, yang sangat antusias begitu. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan ini RPP-nya. Jadi tadi RPP-nya silahkan Bapak Ibu berkreasi ya, kita merdeka belajar ya. Seperti yang Bapak Menteri katakan, jadi Bapak Ibu juga silahkan berkreasi membuat RPP-nya dengan desain-desain yang dibutuhkan. Salah satu desainnya Pak Asnam, Bapak Ibu silahkan untuk berkreasi yang lainnya, tapi RPP yang putihan seperti biasa juga silahkan, tidak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita pindah nih, saya stop dulu. Bu Dahlia, gimana? Iya, Bu. Ya, saya pindah ya. Bentar, Bu, bentar, Bu. Lah, iya, Ini, Bu. iya, Apa namanya? Karena saya cuma menyambungkan dari teman-teman kemarin iya. pada saat rapat hari Sabtu. Mm-mm, Ada teman yang menanyakan apakah di sekolah itu perlu keseragaman format RPP atau mm-mm, seperti apa. mm-mm, Kalaupun memang perlu atau bagaimana, mm-mm. mungkin hari ini kita bisa sepakati Iya, format yang seperti apa yang kita pakai untuk mm-mm, khusus di SMA Negeri 1 Tanda mm-mm, Tidung gitu, Bu. mm-mm. Iya, iya. Mungkin itu aja, Bu. Oh iya, jadi baik begini. Nah, jadi baik begini ya Bapak Ibu ya. Memang tahun-tahun sebelumnya itu saya selalu kami selalu menyepakati format dan di atas RPP itu ada logo sekolah. Kami selalu menyepakati format untuk sama ya. Nah, tapi sejak adanya permen baru oleh Mendikbud, apalagi kita sudah ada Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami di situ tidak mengikat ya, tidak mengikat format apa yang harus dipakai ya. Di situ banyak sekali memang contoh-contoh format itu banyak ya, terserah yang kita pakai. Nah, jadi sejak adanya Merdeka Belajar, jadi di situ silahkan si guru berkreasi, malah nanti RPP-RPP-nya tuh sangat bagus-bagus gitu. Ada yang bentuknya apa namanya ya, kan sudah saya perlihatkan kemarin yang punya Ibu Julaika, kemudian yang punya saya desain dengan Canva. Nah, jadi dari RPP itulah kelihatan Bapak-bapak Ibu yang sangat kreatif, Bapak Ibu dapat menuangkan kreativitas Bapak Ibu. Jadi kreativitasnya tuh tidak buntu gitu ya. Tidak buntu karena harus dipasang seperti ini gitu. Memang tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya itu memang kami memang sepakati gitu ya. Tapi ini saya kembalikan ke sekolah, terserah sekolah ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sangat senang ini tadi, kreasinya Bapak Ibu gitu, model-model kreasinya Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau mau disepakati di atasnya dikasih logo SMA Tanah Tidung tuh silahkan ya, karena ada logonya, itu silahkan. Jadi kalau untuk saya Bu Dahlia, saya sangat senang memang yang bervariasi, karena juga sekali lagi saya katakan sesuai dengan Merdeka Belajar. Jadi bukan hanya siswa yang merdeka, guru juga merdeka ya. Jadi Bu Dahlia, selain guru yang membuat RPP, kami juga itu pengawas membuat RPA dan RPM, yaitu rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerial. Nah, seperti pada saat ini kami membuat RPA nih untuk kegiatan ini. Nah, seperti yang saya perlihatkan kepada Ibu, pernah saya kasih itu JPG-nya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kami juga pengawas seluruh Indonesia tuh berkreasi ya. Kebetulan kami juga pengawas seluruh Indonesia tuh ada kegiatan minimal seminggu 2 kali itu daring. Jadi kami juga berkreasi membuat RPA begitu. Jadi RPA-nya tuh satu halaman juga sama. Kami dulu juga berlembar-lembar ya. Tapi kami juga membuat satu halaman, bahkan satu halaman pun menyempit gitu karena bentuknya JPG kan, bentuknya JPG dan
Ibu mungkin melihat punya saya kan nggak bisa diedit tuh kecuali saya yang ngedit gitu. Bentuknya JPG karena saya membuatnya dengan Canva dan orang lain tuh tidak bisa mengedit gitu kalau yang RPA saya gitu. Ada di grup itu ya, di grup apa namanya, di grup Telegram. Ada kan Bu Dahlia ya? Bu Dahlia. Ya Bu, ada Bu. Iya, nah iya. Jadi itu bahkan kadang-kadang karena dia bentuknya JPG langsung ditempel gitu kan malah menyempit gitu. Tidak sampai ini ya bentuknya bagus banget dan satu halaman begitu ya. Tapi itu tadi tidak mengikat ya, tidak mengikat harus satu halaman, lebih-lebih sedikit juga boleh. Ya, jadi Bapak Ibu tadi silakan berkreasi. Mungkin itu Bu Dahlia ya, tapi saya serahkan ke sekolah ya. Tapi kalau kami itu membuat RPA, kami pengawas seluruh Indonesia memang kami berkreasi gitu. Dan RPA-nya kami itu memang tidak bisa diedit gitu ya karena bentuknya JPG dan ini. Tapi saya belum tahu kalau nanti JPG-nya diubah ke Word apakah nanti bisa diedit. Saya juga belum mencoba itu ya, tapi itu insya Allah itu tidak bisa diedit ya. Kalau mau ini Kalau mau yang diedit kan buat seperti biasa saja gitu. Tapi maksudnya orang lain yang tidak bisa mengedit. Kalau kita sendiri bisa mengedit kalau pakai Canva kan. Kalau kita sendiri bisa mengedit gitu. Mungkin itu Bu Dahlia gitu. Itu hanya masukan gitu. Baik, terima kasih Bu. Nanti Iya. mungkin bisa dikoordinasikan dengan teman-teman nanti. Iya. Kesepakatannya seperti apa? Iya. Nanti diskusi dengan teman-teman. Iya. Jadi kalau menurut saya di atasnya itu memang sebaiknya dikasih kop gitu ya, dikasih kop sekolah gitu ya. Dikasih kop sekolah, kemudian kalau ini ya, jadi saya serahkan ke sekolah tadi, tapi saya paling ini memang berkreasi gitu, berkreasi macam-macam gitu ya. Jadi dari kreasi itu tadi kreativitas si guru tadi tidak buntu karena ada aturan yang mengikat harus seperti ini gitu. Yang penting RPP-nya tadi sudah memenuhi syarat ketentuan yaitu yang pokoknya itu ditampilkan yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Yang lainnya pun boleh ya, Pak Menteri juga tidak melarang yang lainnya. Tapi yang lainnya itu boleh dicantumkan hanya sebagai pelengkap ya. Jadi namanya adalah RPP 1 halaman yaitu RPP yang sudah ini ya, maksudnya diringkas ya, diringkas 1 halaman, yang halamannya banyak-banyak dijadikan 1 halaman. Mungkin itu Bu Dahlia. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada saya stop ini. Ya, mungkin untuk sementara itu aja Bu. Ya, saya stop dulu ya. Ya. Sekarang saya share yang lainnya lagi. Tunggu ya. Udah lihat kelihatan? Udah lihat sudah kelihatan tampilannya? Bu? Udah lihat enggak kedengaran suaranya? Sudah Bu, kelihatan. Iya, tunggu ya. Bentar ya, tunggu. Nah, ini Bapak Ibu contoh screen mirror-nya. Nah, ini semua yang di HP tampil di situ. Sudah kelihatan Bu Dahlia? Sudah? Sudah lihat? Sudah ya? Iya, jadi di ini kita buka browser, nanti kita ketik di situ screen mirror ya. Ini paling atas tuh kelihatan Bapak Ibu. Screen mirror kita ketik di situ, nanti kemudian tapi di HP kita itu sudah kita di HP kita sudah kita
sudah kita install screen mirror-nya, nanti di laptop kita ketik screen mirror, kemudian muncul barcode di sana. Setelah muncul barcode, nanti kita buka screen mirror kita. Setelah kita buka screen mirror kita, nanti barcode-nya kan seperti kita buka WA itu, kita arahkan ke sana, maka nanti akan langsung terarah ke laptop. Jadi kalau tadi misalnya Pak Asnam mau mengajarkan Google Sheet ke siswa, Pak Asnam bisa gunakan Zoom misalnya dan menggunakan screen mirror, dan Pak Asnam bisa langsung mempraktekkan Google Sheet-nya lewat HP. Jadi akan kelihatan langsung. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu silakan isi presentasi ya. Jadi kalau sebelumnya misalnya Bapak Ibu masih ada pesawat lewat. Jadi kalau sebelumnya misalnya Bapak Ibu hanya mengasihkan link YouTube yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu selain link YouTube, Bapak Ibu bisa menambah lagi dengan screen mirror ini. Nah, jadi bisa menambah, jadi bisa langsung karena juga siswanya itu saya lihat Pak Asnam menginstalnya di HP Google Docs-nya. Jadi Pak Asnam mempraktekkan lewat HP, jadi siswanya bisa melihat langsung gitu, nyata gitu ya. Jadi tidak hanya melihat di link YouTube-nya, tapi juga melihat nyata Pak Asnam mempraktikkan. Jadi selain YouTube juga boleh dipraktikkan langsung ya. Jadi mungkin siswa-siswanya misalnya, wih kerennya Pak Asnam gitu kan. Siswa-siswanya juga mungkin nanti baru lihat gitu. Mudah-mudahan siswanya lebih termotivasi untuk belajarnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan screen mirror. Jadi screen mirror-nya diinstal dulu di HP. Tapi ini saya hanya pengenalan saja ya. Saya juga sebenarnya mau mempraktikkan menginstal dulu di HP bagaimana caranya. Jadi ini hanya sekilas saja begitu. Jadi tadi kita install dulu di HP, mungkin Pak Asnam tuh bisa nanti mencoba diinstal dulu di HP, setelah diinstal di HP, nanti di browser di laptop, diketik aja screen mirror, nanti muncul barcode, kemudian kita buka screen mirror di HP dan kita arahkan ke laptop tadi, insya Allah itu akan terlihat semua. Mungkin ada yang ditanyakan? Karena kita mengejar waktu juga, mau jam 9 sudah. Salah satu contoh. Mungkin guru punya ini kan Pak ya, paket data yang dari kementerian itu Pak ya, untuk pembelajaran daring ya, Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf Bu, tadi Kepala Sekolah Oh gitu, enggak ruangan. apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ada kan Bu ya, yang paket data ini ya, paket data di screenshot ya Pak Asnam ya, paket data yang dari kementerian itu cukup aja ya Bu Dahlia ya? Ya. Kalau kemarin maaf, karena saya Disesuaikan kondisi nanti, jadi bisa selang-seling ya. Kalau pakai Zoom sekolah mungkin bisa gantian di jadwal atau bagaimana kan, mungkin karena tidak terlalu banyak ya. Kalau pakai wifi kan banyak yang pakai mungkin ini. Jadi mungkin bisa dibagi, kalau pakai wifi sekolah bisa dijadwal begitu. Kalau mau menggunakan screen mirror pakai wifi sekolah itu dijadwal, misalnya ke siapa yang menggunakan. Kalau nanti ada yang mau pakai Jamboard menggunakan wifi sekolah bisa dijadwal, atau paket data yang dari kementerian. Bapak Ibu lah yang atur nanti ya. Kenapa Bu Dahlia? Ini sambil saya stop. Saya buka flipbook ya. Oh, tadi kok ini nih ntar ya. Tadi padahal bisa buka flipbook langsung.
Bapak Ibu sambil isi daftar hadirnya tolong ditandatangani ya Bapak Ibu. Ditandatangani daftar hadirnya. Nggak bisa buka apa-apa lagi ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya ngambil link flipbooknya dulu. Nah, ini flipbook juga saya kenalkan aja dulu, tapi nanti yang kita bahas mendetil adalah Jambot dulu Bapak Ibu, sesuai dengan judul di player ya. Jadi ini flipbooknya saya perlihatkan aja dulu. Nanti cara membuatnya nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Sudah kelihatan Bu Bu Dahlia? Bu. Iya, ntar. Belum ya? Sudah? Iya, sudah. Loading juga. Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah. Baik, Bapak Ibu. Saya desain dengan menggunakan Canva. Jadi flipbook ini syaratnya adalah filenya itu dalam PDF. Jadi filenya itu bisa Bapak Ibu simpan dahulu dalam bentuk PDF. Entah itu LKPD juga bisa Bapak Ibu ya. LKPD misalnya Bapak Ibu, yang penting ada file PDF-nya. Jadi kita gunakan itu menggunakan flipbook ini. Nah, kita gunakan PDF. Tapi kalau ini desain dulu, jadi desain dengan menggunakan Canva covernya. Nah, kemudian ini kita buka. Nah, kelihatan terbuka Bapak Ibu. Nah, gambar-gambar ini saya ngambilnya di Pinterest Bapak Ibu. Situ banyak gambar-gambar bagus. Di situ saya download dulu. Kemudian saya masukkan di Canva ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau mendesain dengan Canva bisa. Jadi Bapak Ibu sudah dalam bentuk PDF Bapak Ibu buat. Saya mendesain dengan Canva ini supaya lebih menarik saja gitu. Jadi di depannya seperti kelihatan seperti buku begitu ya. Jadi ini bisa bisa di-share di WA siswa, bisa di-share di di Classroom, bisa di-share di Telegram begitu. Jadi supaya siswanya tidak merasa bosan. Jadi ini bisa apa saja, bisa LKPD dan lain-lain atau rumus-rumus terserah ya. Banyak juga rumus-rumus saya lihat di Pinterest itu begitu. Ini hanya saja. Jadi siswa juga bisa membuka kapanpun di HP-nya dan ini tidak memenuhi memori link. Nah, ini adalah flipbooknya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi membuat terserah Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Bapak Ibu ada yang ditanyakan silahkan. Ini saya stop dulu. Kita masuk ke Jambot. Kalau Jambot kita memang ada untuk kegiatan hari ini ya. Kita sama-sama praktek nanti. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil ya Bapak Ibu. Loh tadi saya kok keluar sih ya. Saya kok keluar. Bapak Ibu silahkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada Bu yang ditanyakan. Oh iya sip, enggak apa-apa. Nanti kalau tidak mau tanya di sini, tanya di grup silahkan, tanya Japri juga silahkan ya Bapak Ibu ya.
Kita tunggu dulu, kita mulai ini menggunakan Jamboard ya. Bapak Ibu yang yang membawa laptop bisa nanti mempraktikkan langsung ya. Jadi awalnya kita buka Gmail kita dulu Bapak Ibu. Ini tempatnya Bapak Ibu, kalau Jamboard ini tempatnya berdekatan dengan Classroom. Iya, di situ. Coba Bapak Ibu cari di dekat Classroom itu ada Jamboard ya. Ini masih proses. Kelihatan Bu? Sudah lihat, udah kelihatan? Sudah? Kelihatan? Sudah terlihat, Bu. Sudah ya. Nah, jadi ini kita ya melalui salah satu email kita sama seperti Bapak Ibu membuka Classroom di situ tempatnya nih di Google Apps di sini yang ada titik 9. Nah, ini sama. Bapak Ibu bisa mempraktekkan langsung. Ini masih tidak tampak ini jaringan ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, kelihatan ya. Di sini nanti ada Jamboard ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa praktek langsung di laptopnya. Kita cari mana Jamboardnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini Jamboard. Sudah lihat Bapak Ibu? Nah, hilang lagi karena saya mengadmit tadi nih ntar. Ini agak berat nih laptopnya. Nah, ini ada Jamboard Bapak Ibu ya. Bisa kita praktekkan Bapak Ibu yang bawa laptop, ada Jamboard, tulisan Jamboard di sini kita klik. Nah, ini karena saya sudah ada membuat beberapa Jamboard, maka akan kelihatan di sini. Jadi Jamboard yang sudah kita buat itu tertanam di sini dan dapat kita edit begitu. Kalau Bapak Ibu mungkin di sini masih kosong. Kalau di sini kosong, maka Bapak Ibu di sini di sebelah kanan bawah itu ada tanda plus. Ini Bapak Ibu, Pak Asnam nanti dan Bapak Ibu yang lainnya kalau memang nanti setelah kegiatan ada yang kesulitan, silahkan dibantu teman-temannya. Ini ada tanda plus ya di bawah, paling kanan kita klik. Jadi melalui Jamboard. Insya Allah ya tidak susah prosesnya. Masih kita tunggu. Masih proses. Oh, anunya. Lain. Kita tunggu dulu. Bapak Ibu jangan lupa isi presensi ya dan tanda tangannya. Masih kita menunggu. Nah, ini mulai kelihatan. Iya, Bapak Ibu, ya. Sepertinya masih ada teman yang terlambat. Jadi tadi sempat ada tidak mendengar suara di ruangan 1, di ruang 1. Iya, Jadi belum bisa mengikuti, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi gini, iya tidak apa-apa. Tapi ya, enggak apa-apa tadi ya. Insya Allah kalau maksudnya tuh yang bisa mengikuti, mudah-mudahan nanti. Ini suara saya jelas Bu ya? Jelas. Oh iya. Jadi nanti gini, kalau yang flipbook dan screen mirror itu hanya pengenalan saja ya, Pak, hanya pengenalan. Untuk belajar detailnya nanti kita jadwalkan. Tapi kalau untuk hari ini kita adalah belajar Jamboard ya. Jadi Jamboard ini saya ulangi, tadi Bapak Ibu masuknya lewat Gmail seperti Bapak Ibu masuk di Classroom ya. Bapak Ibu kan sudah tahu semua Classroom. Jadi di Classroom itu kan ada Classroom, ada Google Keep, ada Google Meet, ada Google Doc dan lain-lain. Di situ juga ada Jamboard ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang ketinggalan masuknya lewat lewat Gmail, masuknya di Google Apps yang titik 9 sama saat Bapak Ibu masuk di Classroom. Jadi Jamboard itu adalah tetangganya Classroom, ada semuanya di Google situ. Bapak Ibu klik itu tadi.
Saya tidak mungkin mengulang ya, karena jaringan juga agak ini, khawatir nanti membuka yang ini susah gitu. Jadi klik aja tadi Jambotnya, setelah Bapak Ibu klik Jambotnya, maka ada tanda tambah di sebelah bawah kanan ya, di kanan bawah ada tanda tambah. Bapak Ibu klik saja itu, setelah klik itu, Bapak Ibu bisa sambil menulis kalau mau yang nulis. Setelah klik itu, maka akan muncul ini seperti di layar saya. Jadi langkahnya hanya pendek tadi. Pilih Jambot di tetangganya Classroom, kemudian muncul tanda tambah di pojok kanan bawah, diklik, kemudian muncul seperti ini. Ini papan tulis pertama. Sudah kelihatan ya? Udah lihat ya? Udah? Udah ya? Jadi kalau suara saya nanti tidak terdengar, Bapak Ibu tolong kasih tahu. Ini bisa diganti namanya tadi nih. Pojok kanan atas yang ada tulisan ini. Pojok kiri atas nih bisa kita ganti. Misalnya pelaksanaan pembelajaran pembelajaran jarak jauh ya. Pelan-pelan saja. Atau ini saya ulang nih ya. Bapak Ibu ngambilnya di sini. Di ini, pojok kiri atas. Pojok kiri atas diklik itu. Nah, ini dia agak bermasalah lagi Kiri diklik. atas yang mana? Nah, saya ulang ya. Saya ulang Bapak Ibu, sudah ini terulang dia. Ini saya ulang. Nah, ini kan ini diulang dari awal ini. Di titik 9 ini di Gmail, Bapak Ibu Gmail kan di sini ada Classroom. Mungkin selesaikan saja nanti saya ini ya, saya sampaikan ini ada Classroom. Nah, di sini ada Jambot ya. Ada Classroom, ada Google Sheet dan lain-lain nih ada Jambot. Nah, ini Bapak Ibu Jambotnya Bapak Ibu klik. Setelah Bapak Ibu klik Jambot, ini kan saya sudah muncul nih karena saya udah klik gitu. Setelah Bapak Ibu klik Jambot, maka Bapak Ibu muncul layar putih. Kalau saya udah ada Jambotnya, kalau Bapak Ibu masih putih, maka Bapak Ibu klik plus ini tanda tambah di kanan bawah. Tanda tambah di kanan, saya klik tanda tambahnya. Lelet. Ya, iya lelet memang. Nah, setelah diklik di kanan bawah, nanti di admit yang baru masuk ya Bapak Ibu ya. Ini juga masih muter di sini, pelan-pelan aja kita. Nah, kemudian di kiri atas ada tulisan Untitled gitu, jam gitu ya, itu diklik. Nah, ini. Jadi ini bisa kita kasih judul apa saja terserah Bapak Ibu. Misalnya pembelajaran jarak jauh ya. Misalnya pembelajaran. Nah, PJJ ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini judulnya udah ganti di pojok kiri atas. Kemudian background-nya bisa Bapak Ibu ganti. Ini ada set background. Bisa Bapak Ibu biru. Nah, bisa Bapak Ibu kasih kotak-kotak untuk matematika. Bisa Bapak Ibu kasih putihan saja, boleh. Ini pulpen. Pulpen ini yang sebelah kiri paling atas. Ini ada warnanya, ada pena dan lain-lain di sini. Ini kalau kita ingin menulis sesuai warnanya kita pilih. Nah, ini bisa kita tuliskan di papan tulis ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah untuk menghapus. Ini bisa kita hapus. Jadi kita arahkan aja ke situ, kemudian kita hapus begitu ya. Nah, ini bisa kita hapus. Kemudian kita menguploadnya nanti. Kemudian di situ ada tanda panah ya, bawahnya. Bawahnya lagi itu ada sticky note. Nah, sticky note ini bisa diganti-ganti warnanya. Bapak Ibu bisa menulis di sini, misalnya biologi ya. Di sticky note. Nah, ini muncul sticky note-nya. Jadi ini bisa putihan, bisa kasih warna, ini bisa di delete, bisa diedit ya, bisa diedit lagi boleh nih. Nanti ada
titik 3-nya. Di bawah tanda panah ada sticky note, di bawahnya lagi untuk kita mengupload, kita klik. Nah, di sini ada upload, ada Google gambar ya, image ya. Kalau kita klik upload, artinya kita mengambil gambar yang ada di laptop. Kita ketik yang di bawah nih. Kita ambil gambar di laptop, nanti kita pasang. Tolong co-host mengadmit ya, mengadmit ada Pak Arman mau masuk. Nah, Siapa ini? co-hostnya Bu Dahlia sama Bu Ano. Co-hostnya Bu Dahlia sama Bu. Sudah, Bu. Bentar ya. Iya. Bentar ya, nih saya belum siapin gambarnya nih di sini. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya siapkan dulu gambarnya ntar. Bentar ya, saya tutup sebentar anunya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kemarin gambarnya saya jadikan satu folder nih, sebentar ya. Masih loading Bapak Ibu. Bentar. Klik kanan. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil nyoba-nyoba sambil menunggu. Ntar dulu saya ngambil gambarnya dulu. Saya siapkan. Kemarin udah saya siapkan padahal. Nah, tunggu ya. Bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Saya nih yang bermasalah nih ntar ya. Tunggu ya. Kita transparankan. Kenapa begini?
Bapak Ibu mau ada kegiatan kasih tahu saja nanti gitu. Jadi kita ulang. Kegiatannya jam 10 ya Bu Dahlia ya? Iya, Bu. Oh iya ya, enggak apa-apa. Ini sebenarnya tidak lama, jam 10 cukup ini insya Allah. Jadi tadi saya ulang nih Gmail-nya tadi kita buka, kemudian masuk di sini di tetangganya Classroom tadi kita masuk. Nah, kemudian di sini kita pilih, saya ulang, kita pilih Jamboard. Nah, ini Jamboard-nya. Ya, kita pilihnya. Bapak Ibu bisa mengulang kembali. Nah, ini Jamboard yang saya buat tadi juga sudah tersimpan di sini nih, yang paling ujung ini ada tulisan biologi. Nah, misalnya yang baru tadi kita klik tanda tambah di sebelah kanan bawah. Masih loading ya Bapak Ibu karena berat ya. Banyak yang saya buka memang ini di browser ini. Kita klik kanan bawah, tanda plus tadi. Nah, ini Jamboardnya sudah kelihatan tadi, jadi bisa kita ini tadi. Nah, ini bisa kita ganti tadi misalnya PJJ. Nah, ini tulisannya PJJ sudah di pojok kanan atas. Tadi pulpennya udah kita coba, penghapusnya udah kita coba. Kemudian sticky note-nya juga udah kita coba tadi. Ini kita coba lagi, misalnya tadi fisika, biologi ya. Biologi. Ini udah kita coba sticky note-nya. Nah, sticky note-nya juga bisa kita perbesar. Nah, kita tadi mau mengupload gambar yang ada di laptop, yaitu yang ada di bawah sticky note ya. Di bawah sticky note itu ada, itu bisa kita klik lambangnya. Di sini ada upload, ada Google Image ya. Kita klik upload tadi, kita pilih browser, maka kita mengambil gambar di laptop. Masih proses ya Bapak Ibu ya. Jadi papan tulis ini, kalau papan tulis pertama sudah penuh, kita bisa beralih papan tulis yang selanjutnya. Itu terserah kita mau berapa papan tulis begitu. Jadi kita udah siapin filenya di laptop, kita tampilkan di Jamboard ya. Ini masih proses Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa tampilkan, kita bisa besarin sesuai keinginan. Nah, kemudian di bawahnya ini ada lingkaran di sebelah kiri. Misalnya kalau mau buat lingkaran. Nah, ini bisa. Lingkaran ini bisa dikasih warna nih, pakai yang atas nih. Warna merah sampingnya. Pakai yang atas sebelahnya lagi, bisa dikasih warna dalamnya. Nah, ini boleh ya. Misalnya saja kalau kita mau buat lingkaran ya. Kemudian di bawah lingkaran ini, di bagian kiri itu ada teks. Kita membuat teks ya. Nah, ini teks. Nah, supaya siswanya lebih termotivasi. Misalnya di sini otak manusia ya. Ini tulisannya bisa dikasih besar sesuai keinginan. Di sini ada normal dan lain-lain, tinggal dipilih. Nah, ini. Kasih warna juga boleh. Nih, ini ada warna macam-macam. Yang ada huruf A itu. Nah, ini warna emas. Ini bisa ditambah lagi gambarnya. Ini adalah mengambil gambar dari laptop. Di bawah teks itu ada seperti pointer laser. Ini adalah untuk menjelasin. Nah, ini. Nah, ini berwarna kan.
Nah, ini dipakai untuk menjelaskan gitu. Nah, ini bisa kita coret dan coretannya juga nanti akan hilang gitu. Kita bisa menunjuk ini semua gitu ya. Nah, ini. Kemudian jika papan tulis pertama sudah penuh, maka misalnya kita mau beralih ke papan tulis kedua. Kalau mau beralih ke papan tulis kedua, bagian atas tuh ada panah kiri, panah kanan tuh 1, artinya baru 1 halaman. Mau pindah ke halaman 2 misalnya. Tinggal klik aja panahnya. Nah, ini halaman 2. Misalnya halaman 2 kita kasih warna hitam papan tulisnya. Nah, ini backgroundnya hitam. Kita misalnya mau mengambil gambar di Google. Pilih tadi yang di bawah sticky note. 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Yang kelima yang di atas lingkaran. Kita klik. Sini pilih yang Google. Setelah pilih Google, maka kita ketik di sini apa yang kita kehendaki. Misalnya bola dunia. Nanti muncul semua bola dunia, tinggal kita pilih. Misalnya pilih salah satu. Insert, kita insert. Nah, ini sudah keluar bola dunianya. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi tadi kalau ingin membuat teks, tinggal kita klik teks. Ya. Pasang di sini. Nah. Kemudian klik edit untuk menulisnya. Bola dunia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Papan tulis ketiga, misalnya mau diisi lagi, silakan. Biasa papan tulis ketiga, diisi matematika, misalnya silakan. Jadi ada mengambil gambar di laptop, ada mengambil gambar di Google. Ini kita ambil gambar di laptop lagi misalnya. Nah, ini saya ambil gambar garis bilangan misalnya. Nah, ini sudah masuk matematika misalnya kan ya. Background-nya diganti yang lain juga boleh. Nah, ini. Jadi kan bisa dijelasin pakai pointer, kemudian bisa juga soalnya kalau mau kita tulis di sini. Misalnya tadi tapi tidak terlalu bagus tulisannya ya. Misalnya di sini ada soal, misalnya saja nih. Si siswa mau menjawab, misalnya mau masuk di sini. Maka linknya ini Bapak Ibu bisa kita bagikan ke siswa. Kita bagi linknya. Setelah kita bagi linknya, siswa klik linknya, maka siswa bisa masuk ke papan tulis ini. Siswa bisa mencoret-coret, bisa mengerjakan soal. Karena ini pembelajarannya juga mungkin melalui Zoom, jadi siswanya bisa mencoret dan bisa sambil berbicara dan bisa sambil menjelaskan begitu. Jadi kalau siswanya sudah kita bagikan link, siswanya bisa masuk, siswanya juga bisa pakai pointer, siswanya bisa menjelaskan tadi gambar-gambar otak manusia tadi, misalnya siswanya bisa menjelasin. Jadi terjadi interaktif antara siswa dan siswa gitu. Jadi siswanya bisa, misalnya minggu depan kita akan belajar otak manusia. Coba kalian cari ya tentang otak manusia dan kalian pelajari. Atau misalnya flipbooknya udah dibagi duluan tentang otak manusia, kalian pelajari, nanti kalian praktekkan. Misalnya kalian bisa jelasin, nanti Ibu ambil nilai. Biasanya siswanya senang banget kalau disuruh ngambil nilai begitu ya. Atau mungkin kalau misalnya siswanya itu motivasinya sangat rendah. Nah, jadi mungkin kalau masih motivasinya sangat rendah, kita perlihatkan yang sangat menarik buat siswa gitu ya. Jadi dia melihat dulu gitu. Kadang-kadang kalau kita kasih buku flipbook, oh ini
sangat menarik sekali gitu ya. Jadi kita ini dulu ketertarikannya dulu, tapi kalau kita bilang, "Nanti kalian pelajari ini, nanti Ibu begini-begini," bisa juga dia nanti tidak mau masuk di Zoom-nya gitu ya. Kadang-kadang kan, seperti yang saya ini ya, apalagi di daerah sana tuh saya tahu bahwa anak-anaknya motivasinya sangat kurang. Jadi mungkin di awal-awal tuh kita kasih sesuatu yang menarik saja dulu, tanpa kita bebani dulu, kita perlihatkan kepada siswanya sesuatu hal-hal yang sangat menarik. Jadi mungkin siswanya masuk masuk Zoom-nya lah dulu mau gitu ya. Karena mungkin kondisi kan saya juga sempat mendengar, anak-anaknya motivasinya sangat rendah gitu. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu, ini papan tulisnya bisa terlihat semua ini. Nah, ini kelihatan nih. Papan tulis 1, 2, dan 3. Ini yang kedua kosong bisa kita delete. Nah, ini. Nah, ini kelihatan. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini ketutup nih mau membagi linknya. Nah, linknya ini di sebelah kanan atas. Jadi kalau kita share ini semuanya akan tershare ke siswa linknya dan siswa membuka Jamboardnya. Langsung masuk di papan tulis, langsung bisa menjelasin pakai pointer, langsung bisa menulis-nulis. Nanti pakai laptop bisa menulis-nulis menggunakan sticky note atau menggunakan pulpen, menggunakan teks dan lain-lain ya. Ini saya share linknya. Linknya ini bisa kita perpendek dengan gigi.gigi atau di-share langsung juga boleh ya. Perpendek gigi.gigi mungkin Bapak Ibu sudah tahu, seperti presensi yang saya buat, saya perpendek dengan link gigi.gigi. Supaya kita bisa menulis apa yang kita kehendaki. Saya menulisnya presensi SMA 1 Tanah Tidung ya. Jadi kalau pakai gigi.gigi insya Allah tuh Bapak Ibu juga mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi kita bisa perpendek atau linknya kita bisa kasih share langsung, tidak apa-apa. Nah, setelah kita buka ini, kita pilih nih Bapak Ibu juga mungkin sudah biasa membagi link ya. Kita pilih yang anyone ya, bisa dibagi untuk semua. Dan kita pilih yang editor ya, supaya siswanya nanti bisa masuk dan bisa mengedit. Nah, setelah ini sudah selesai, maka kita copy linknya. Kita bagikanlah di WA group ya. Saya di sini tidak melihat chat room ya, jadi saya tidak bisa membagikan di chat room, tapi saya membagikan di Telegram. Bisa ini ya, saya bagikan di Telegram. Kalau enggak di Telegram, di WA nih ntar ya. Tapi punya WA Bu Dahlia saja sama Pak Asnam ntar ya. Ntar tunggu Bapak Ibu, saya bagikan di Telegram. Nanti Bapak Ibu bisa masuk dan bisa mencoret di dalamnya tadi, membuat sticky note, membuat sticky note, menulis Bapak Ibu menulis di sticky note, atau siswa tadi bisa menjelaskan otak manusia menggunakan pointer, ini menggunakan pointer kemudian menjelaskan atau menulis sesuatu. Nah, ini sudah saya bagikan ya, bagi di grup Telegram. Silahkan Bapak Ibu klik ya. Silahkan Bapak Ibu klik. Tadi judulnya PJJ ya. Nah, ini. Nah, silahkan Bapak Ibu masuk. Sudah kelihatan linknya? Sudah? Bapak Ibu? Sudah ya? Udah masuk, Bu. Suara saya kedengaran nggak tadi? Dengaran, Bu. Alhamdulillah, padahal mic-nya agak jauh ini. Alhamdulillah ya. Sudah masuk, silahkan Bapak Ibu klik. Bapak Ibu bisa membuat apa saja di situ. Mencoba misalnya sebagai siswa. Bapak Ibu mau menambah papan tulisnya di situ pun bisa. Mau membuat sesuatu di papan tulisnya bisa. Silahkan, saya tunggu ya. Yang membawa laptop silahkan ya. Mau pilih papan tulis yang keberapa saja juga silahkan. Jadi tadi penggunaannya adalah menggunakan Google Jamboard tetangganya di Classroom. Nah, silakan yang mau masuk ya.
Nanti sambil berbicara bisa ya. Oh, tapi ini ya, enggak bawa laptop semua ya. Ini ada yang mulai join sudah kan ini? Silakan memilih papan tulisnya begitu yang sudah mulai join. Tapi membukanya pakai anu ya, pakai laptop ya. Silakan Bapak Ibu masuk. Masuk Pak Asnam Bu Dahlia dan yang Bapak Ibu yang lainnya mencoba masuk. Jaringannya lelet Kak Bu Dahlia? Nah, ini sudah ada yang coret-coret, pakai sticky note juga boleh. Bapak Ibu di papan tulis yang otak manusia, Bapak Ibu pasti juga melihat semua, dibuka yang di otak manusia, itu sudah ada yang masuk di sana ya. Tadi kelihatan ada yang menulis Asnam tadi di sana. Pak Asnam itu, Bu. Nah, ini ada yang mencoret, ada yang siapa? Ada yang menulis Asnam di sini. Coba buat sticky note ya. Nah, ini. Coba buat sticky note. Sticky note itu yang di bawah panah. Yang di bawah panah silakan. Kinot. Iya, pakai sticky note ya. Sticky note yang di bawah panah. Ada yang mau buat lingkaran, klik aja lingkarannya. Nah, ini apa Asnam membuat sticky note ya. Ini di apa namanya? Di halaman otak manusia Pak Asnam membuat sticky note. Silakan mau memasukkan gambar yang ada di laptop juga boleh ya. Mau membuat lingkarannya juga boleh ya. Silakan Bu Dahlia, masuk Bu Dahlia. Kalau jaringannya bagus. Nah, Siti Sabriati, ekonomi, silakan. Nanti siswanya juga bisa menulis namanya. Mungkin siswanya bisa main-main juga sambil kan. Jadi dia sambil main-main, sambil melihat pembelajaran otak manusia gitu. Jadi siswanya bisa jelasin ya, otak manusia di bagian mana gitu. Teman-temannya juga bisa masuk dan bisa jelasin dan bisa main-main sambil menulis-nulis. Ada yang menulis ekonomi, ada yang menulis ini Siti Sabriati ya. Tadi ada yang sempat screenshot anu ya, screen mirror. Oh ya sempat ini kan ya. Nah, silahkan banyak sekali sudah yang masuk ya. Nih ada yang mengecilkan gambar ya. Alhamdulillah ya. Aktif nih Sani cantik ya. Matematika menyenangkan. Nah, ini. Alhamdulillah ya. Jadi masuknya bisa di papan tulis yang kedua, ketiga. Nah, ini ada yang menulis SMA 1 Tanah Tidung. Jadi bisa bermain-main sambil belajar sama siswanya. Apalagi motivasi, nih ada yang membuat lingkaran, apalagi motivasi siswanya sangat rendah ya. Jadi waktu kita tadi kan kayaknya saya memulai menggunakan Jamboard ini sekitar jam 9-an lewat kayaknya ada masalah lagi tadi 36 menit ini aja ini Bapak Ibu. Padahal kita buka Jamboard-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan mencoba dan membagikan linknya. Nah, penuh sekali alhamdulillah ya. Di screenshot ya Pak Asnam ya. Udah lihat. Nah, ini sudah sangat aktif ya. Sudah sangat aktif, ada Sani cantik, ada English ya, ada Pink, macam-macam ini. Nah, alhamdulillah ya. Tapi Bu memanggil Kalau bisa Ibu, kalau bisa kepala sekolah dimasukkan di grup Telegram ya, Bu ya. Iya.
Siapa admin, nanti kepala sekolah dimasukkan di grup Telegram, nanti mohon izin dengan kepala sekolah dulu gitu. Nanti gambar-gambarnya ini hasil screenshot-nya, dikirim di ini, di grup Telegram ya nanti. Jadi kepala sekolah juga kan lihat gitu. Alhamdulillah sudah masuk semua ya. Sudah banyak yang masuk maksudnya. Ini di papan tulis yang malah ketutup sudah otak manusianya kan. Nah, nanti siswanya juga rame begitu kan ya. Jadi ketutup sudah otak manusianya, asik bermain-main. Jadi tadi pelajarannya kita dahulukan, kemudian siswanya kita panggil, jadi kita undang, kita kasih link, kemudian siswanya masuk dan bisa sambil main ya. Langkah kita untuk memotivasi siswa. Oh, siapa yang tanggal? Coba kita lihat papan tulis yang kedua. Nah, jadi ini Bapak Ibu berlatih masuk, nanti Bapak Ibu berlatih untuk menggunakannya. Coba Bapak Ibu buat papan tulis selanjutnya. Nih di bagian atas, atas itu tengah atas itu ada panah kiri, panah kanan. Bapak Ibu bisa klik. Bapak Ibu bisa buat papan tulis yang baru lagi dan background-nya diganti. Silahkan. Ini papan tulis keempat kan masih putih. Bapak Ibu bisa buat papan tulis lagi background-nya. Nah, ini ada masuk di papan tulis keempat ya. Bapak Ibu bisa buat papan tulis kelima dan seterusnya. Nanti diklik aja bagian atas, kemudian background-nya dikasih warna. Nah, ini udah ada yang buat sticky note di papan tulis keempat ya. Nah, ini papan tulis. Nah, ini mantap ya. Ini di screenshot ini. Siapa yang bikin nih? Ya, coba siapa yang bikin? Nah, Bapak Ibu sangat kreatif ya. Nah, ini lagi papan tulis ke-7 ya. Bapak Ibu sangat kreatif. Jadi kadang-kadang si guru itu hanya mengarahkan, siswanya itu sangat kreatif ya. Ini contohnya Bapak Ibu nih sangat kreatif ya. Jadi mungkin siswa-siswa kita tadi yang tidak termotivasi, tapi kita melihat dia sangat kreatif misalnya. Nah, disitulah kan pujian-pujian kita insya Allah mudah-mudahan dengan cara begitu dia sudah mulai termotivasi gitu. Nah, ini Bapak Ibu sangat kreatif ya. Nah, ini masih kosong papan tulis ke-8. Nah, ini papan tulis ke-8 sudah ada lagi ya, papan tulis ke-8. Atau menggunakan background yang ada di set background silahkan ya, menggunakan background sendiri juga silahkan. Nah, ini tadi yang keempat ya ini ya. Nah, ini yang tadi. Apalagi yang kasih masuk. Jadi silahkan Bapak Ibu berkreasi. Apa yang foto tuh? Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ini bisa kita simpan ya. Bapak Ibu, ini bisa kita simpan, ini kita klik di sebelah share ada titik 3, ini bisa kita download PDF, itu bisa kita download PDF. Jadi ini bisa kita share juga ke siswa PDF-nya. Nah, bisa kita share ke siswa, sehingga siswa juga bisa mempelajarinya lagi dalam bentuk PDF. Atau yang dalam bentuk PDF tadi, kan ini cantik banget nih ya, sangat menarik. Yang dalam bentuk PDF tadi Bapak Ibu simpan itu bisa dijadikan flipbook Bapak Ibu. Nanti kalau kita belajar flipbook kita ambil dari sini bisa ya. Ini kita save PDF ini masuk di PDF kita nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita save PDF kita bisa share ke siswa. Nanti siswa bisa membuka PDF-nya. Alhamdulillah kalau udah jadi flipbook itu sangat senang sekali siswanya. Oh ada coretan siswa di dalamnya tapi jadi flipbook begitu kan ya. Jadi itu adalah hasil karya si guru dan si siswanya menjadi flipbook begitu. Nah, kemudian kalau Jamboard-nya itu tertanam di Google Jamboard-nya tadi. Jadi pada saat Bapak Ibu membuka Jamboard di awal yang sudah Bapak Ibu buat itu masih ada di sana dan itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk belajar di kelas lainnya yang sudah ada ya. Tapi kalau mau membuat lagi, misalnya mau mengganti background-nya, mau mengganti
Di gambarnya silahkan membuat baru lagi atau pakai yang sudah ada di Jamboard yang tertanam di sana. Jadi siswanya mendapatkan PDF yang kita kasih, si guru itu masih tertanam di Jamboard-nya pembelajarannya. Itu pembelajarannya tadi yang dalam mau dimasukkan di RPP sebagai lampiran juga boleh, sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pembatasan Bapak Ibu berkreasi. Jadi RPP 1 halaman itu adalah bukan harus 1 halaman, lebih-lebih sedikit juga tidak apa, dan mau dikasih lampiran juga boleh, terserah Bapak Ibu ya. Yang penting di dalamnya tersurat di situ pembelajarannya sangat kreatif ya di RPP-nya. Jadi di RPP-nya nanti kalau selama ini RPP Bapak Ibu pakai Classroom, nanti bisa menggunakan Google Bapak Ibu ceritakan di langkah-langkahnya secara singkat ya. Misalnya dengan menggunakan Google Jamboard, siswa diarahkan untuk ini misalnya. Nah, jadi kalau menggunakan Google Jamboard di Zoom, nanti bisa membagi PDF-nya, tapi juga bisa membagi link di apa namanya, link Jamboard-nya di ini, di kelas di room, atau mungkin mau mengasih link YouTube juga bisa tentang Jamboard juga silahkan, atau mengasih link YouTube bola dunia yang pembelajaran kontekstual. Nah, itu tambah lebih bagus dipadu-padu. Jadi pembelajarannya menggunakan Zoom, kemudian di-share link YouTube yang kontekstual tentang bola dunia yang betul-betul kelihatan seperti bola dunia, sangat kontekstual. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi bisa pembelajarannya bisa lebih bervariasi. Macam-macam Bapak Ibu silahkan gunakan tadi. Jadi kan tidak hanya lewat Classroom, WA, dan Telegram, tapi ada media-media lainnya. Bapak Ibu silahkan ditanyakan. Udah ya, suara saya masih kedengaran kah? Udah lihat? Ya, Pak Bu. Asnam? Ibu masih. Iya. Sudah jam berapa? 9.44 sudah. Mulainya jam berapa, Bu? Jam 10, Ini Bu. ada sampai 11 papan tulisnya. Jam 10 ya, iya. Ini kayaknya udah selesai sih materi kita, Bu, iya. Nanti silahkan kita berdiskusi dulu. Nah, nih papan tulis ke berapa ini? Nah, apalagi kalau nanti foto siswanya ditampilkan di sini ya. Nah, ini tadi. Nah, sangat bagus sekali ya. Senang nih siswanya lihat nih ya, matematika menyenangkan. Nah. Kok hilang? Nah, nih. Matematika menyenangkan. Mantap ya. Di screenshot nih, Pak. Sangat kreatif ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu silahkan untuk berdiskusi sebelum selesai ya. Saya juga mau ke kantor. Tadi saya ini kan saya daringnya di rumah supaya sepi gitu. Jadi juga sekitar jam 10-an saya mau ke kantor ya. Nah, ada yang mau ditanyakan silahkan Bu Dahlia, Pak Asnam, dan Bapak Ibu yang lainnya. Halo? Ya, Ibu. Halo. Iya, halo, diisi presensinya ya semua. Bu Dahlia, kepala sekolah? Nanti yang Ya, Bu. menutup kegiatan kah atau siapa? Yang menutup kegiatan siapa? Kepala sekolah atau siapa? Kalau kemarin sih katanya semua, Bu, tapi sebentar saya koordinasikan dulu, Bu. Oh, maksudnya yang menutup kegiatan nanti kepala sekolah nanti masuk lagi kah di Zoom-nya atau gimana? Oh ya, sebentar, Yang Bu. menutup. Oh, iya.
Pak Asnam tolong di screenshot ya, ditambah ya screenshotnya. Ya, Bu. Di anu aja di grup Pak Asnam, kasih di grup Telegram aja Pak Asnam biar enggak penuh memori kita ya. Nanti di-share di grup Telegram, nanti mudah-mudahan kepala sekolah juga masuk di sana kan ya. Nah, mantap ini sudah banyak ya. Di-share aja semua di grup Telegram Pak Asnam. Ya, Bu. Bapak Ibu yang lainnya tolong ya di ini diisi presensinya tanda tangan Bapak Ibu. Mantap Pak Asman hasilnya. Ibu, Ya. Iya, Bu. presensinya bisa ditampilkan Kak Bu yang sudah mengisi. Yang sudah ya. Ya, takutnya belum berhasil. Ntar Joho-nya kayak ini lagi sih, harus saya buka dulu Joho-nya nih. Silakan sambil berdiskusi ya. Saya buka Joho Pom-nya lagi ntar. Tadi Joho Pom-nya saya delete. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Jadi Bapak Ibu nanti RPP berikutnya jadi RPP berikutnya nanti sekiranya itu cocok untuk pembelajaran Jembot, silakan nanti Bapak Ibu dicantumkan di RPP-nya ya. Kalau Pak Asman, kalau itu cocok untuk pembelajaran screen mirror, menggunakan screen mirror ya silahkan menggunakan. Tapi tadi screen mirror hanya sekilas ya, hanya sekilas. Kita tidak seperti Jamboard ini tadi, kalau Jamboard kan memang dari awal, tadi hanya pengenalan saja screen mirror dan flipbook. Nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita jadwalkan yang flipbook ya. Ada juga nanti yang live leak Bapak Ibu ada lagi. Jadi diselang-seling nanti siswanya. Ntar saya masih buka Joho Pom. Bapak Ibu yang mau tanya silahkan. Pak, ini Bu Dahlia ditutup kepala sekolah atau gimana? Ya Bu, kebetulan kepala sekolah sudah bergabung kembali Bu. Alhamdulillah, iya ya. Ntar saya sambil membuka. Mau sambil ditutup juga bisa nih. Saya sambil membuka apa nih ya? Ntar dulu sambil membuka. Hadir. Masih Mohon izin, Bu. ya Bapak, Pengawas silakan. sudah selesai materinya, Bu ya? Ya sudah selesai Bapak. Nah, Bu Dahlia kelihatan tidak nih yang saya tampilkan? Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Ya. Ini Bapak mohon izin dulu Bapak. Jadi materinya sudah selesai. Tadi Bu Dahlia minta ditampilkan presensinya. Khawatir ada yang kelewatan begitu. Nah ini Bu Dahlia coba dilihat pelan-pelan. Ada Pak Samir, ada Bu Dahlia, ada Pak Dion, ada Pak Heri, ada Bu Siti, ada Bu Diana, Oasis. Pak Samir, Bu Desi, Tisani. Kayaknya ini saja ya. Coba saya share ya. Coba saya share dulu ntar. Saya share PDF-nya ya. Nah ini Bu Dahlia kelihatan enggak di sana? Kelihatan Bu. Oh iya ntar. Bapak Kepala Sekolah kalau mau sambil ditutup bisa. Biar diselesaikan semua dulu. Oh iya iya. Tapi nanti presensinya setelah kegiatan selesai juga enggak apa-apa Pak. Kan teman-teman ikut juga tadi kan. Nah ini.
Jam 10 ya Pak ya kegiatannya ya? Indonesia Tengah ya. Saya masih mau share presensinya ya. Di Google, di Telegram. Mau sambil ditutup bisa kok Pak. Oh, sudah bisa Bu ya? Iya sudah bisa nih, mau saya cuma udah lihat tadi, mau lihat presensinya aja apa sudah hadir semua atau belum nih. Saya masih dalam proses untuk memperlihatkan. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman intinya nanti saya share di grup Telegram. Kalau misalnya tidak ada nama teman-teman guru yang belum ada di sana, nanti silakan diisi lagi Mbak. Ya. Saya langsung aja Bu ya. Ya langsung saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada JT selaku pengawas SMA Negeri 1 Tanah Tidung yang sudah menyampaikan materi pada kegiatan pagi hari ini, yaitu kegiatan RPP. Ya, saya mohon maaf tadi Bu Itin tidak mengikuti sampai akhir berhubung karena saya diperintahkan Pak Kacap untuk mendesain ucapan selamat pelantikan atas Gubernur Kaltara serta Bupati Tanah Tidung, sehingga saya koordinasi dengan Sekretaris MKKS. Saya tidak ikuti sampai terakhir tadi, walaupun saya sekali-sekali pantau Bu ya. Ya sekali lagi terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup Pak Bu Edi, bahwa harapan saya nanti saya ingin di kegiatan selanjutnya betul-betul diberikan kesempatan guru-guru per individu menyampaikan apa yang sudah atau mempresentasikan RPP-nya. Nanti akan saling menanggapi antara guru satu dan guru yang lain. Sehingga apa yang perlu kita evaluasi di situ, apa yang perlu kita revisi, ya. Jadi tidak terfokus pada satu dua orang saja. Harapan saya, mau saya nanti kalau kegiatan selanjutnya betul-betul semua mapil ini menyampaikan RPP-nya, mempresentasikan RPP-nya. Jadi akhirnya teman-teman tidak tinggal diam, tidak tinggal patung, tapi betul juga proaktif di dalam kegiatan ini, ya, sehingga betul-betul ada dampaknya, ada hasilnya, ada outputnya yang didapat untuk diaplikasikan nanti terhadap peserta didik. Ya. Dan ini saya rasa luar biasa di awal kegiatan kita ini. Sekali lagi saya apresiasi yang sedalam-dalamnya setinggi-tingginya pada Ibu Pengawas yang sudah memberikan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya terhadap guru kami, termasuk saya pribadi juga. Dan insya Allah sekali lagi saya sampaikan Bu Pengawas bahwa minggu depan saya sudah mulai supervisi karena memang kita juga dituntut di Ekin yang terbaru ini kita disuruh buat SKP dan non SKP, ya, kegiatan akademik masuk di SKP, ya, termasuk yang kegiatan hari ini masuk di SKP. Ya. Nah, insya Allah tentu kita akan programkan sesuai arahan Bu Pengawas bahwa kegiatan ini kita akan berkesinambungan atau berkelanjutan minimal sekali sebulan atau 2 kali sebulan, ya, tergantung kesempatan Ibu Pengawas. Dan insya Allah kami juga rencanakan awal Maret kalau tidak pertengahan, insya Allah kita sudah memasuki kegiatan workshop, ya, kegiatan workshop dan
salah satu narasumber mungkin Ibu sendiri, Ibu pengawas yang memang selama ini setiap ada kegiatan workshop di sekolah ya pasti kita libatkan Ibu pengawas untuk lebih mengetahui tentang keadaan pendidik di sekolah. Nah, harapan kami mohon Ibu pengawas memberikan kesediaan untuk mengikuti nanti atau menjadi narasumber pada saat workshop. Dan kita masih menunggu anggaran juga ini Bu, karena belum cair. Kami sudah bentuk panitianya, teknisnya nanti apakah kita tatap muka atau juga lewat virtual. Tergantung perkembangan ini, mudah-mudahan pandemi ini sudah landai di Kaltara ya, walaupun 3 hari ini sudah landai, tapi masih tunggu tes swab, hasil swab, mudah-mudahan masyarakat Kaltara ini sudah dijauhkan dari virus corona. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya pada Ibu. Pagi hari ini sudah memberikan waktu yang luang untuk memberikan pembelajaran khususnya RTP terhadap guru kami. Mudah-mudahan guru-guru kami sudah bisa mengambil beberapa ilmu yang diberikan tadi, terutama RTP 1 halaman ini, sehingga sudah acuan untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Nah, perlu kami sampaikan juga Bu, karena selama ini masih kita lakukan 2 pembelajaran, ada pembelajaran luring, ada pembelajaran daring ya. Tentu kan saya tunggu-tunggu tadi mungkin ada salah satu guru menanyakan kira-kira bagaimana bentuk RPP-nya kalau pembelajaran luring dengan pembelajaran daring. Ini kan harus dibedakan mungkin ya Bu ya. Mungkin masih bisa Ibu menjelaskan secara detail nanti secara singkat, ataukah di waktu yang lain nanti di kegiatan selanjutnya baru kita bahas sama-sama, diskusikan sama-sama ya. Nah, ini harapan saya guru-guru ini harus proaktif. Nah, itu mungkin yang mau saya sarankan nanti supaya semua guru menyampaikan hasil RPP-nya, presentasikan RPP-nya, dan di mana kendalanya, kemudian apakah ini sudah dianggap betul, kalau belum sempurna kira-kira bagaimana penyempurnaannya, ya. Mungkin Ibu sudah lebih paham, ya. Yang berikut tentu insya Allah kalau workshop nanti Bu, ini mungkin mengawali pemberitahuan ini, kita rencanakan 3 narasumber, ya. Adapun materinya nanti yang fokus adalah AKN, ya, karena kita ini menghadapi program Kementerian Pendidikan, yaitu program AKN yang diusung pada kelas 11. Kemudian yang kedua SKS Bu ya. Ini mohon mungkin nanti Ibu bisa memberikan kira-kira yang mana mau dibawakan, apakah nanti AKM atau SKS, dan penyusunan DUPA ya, mungkin ada 3 agenda nanti karena ini sudah program tahunan kita untuk diklat fungsional 80 jam, 30 sampai 80 jam. Ini kita dituntut sehingga hasil rapat penyusunan RKS kemarin kita sepakat kita akan laksanakan workshop 4 kali di sekolah, kemudian kegiatan MKKS 1 kali. Jadi praktis tahun ini 5 kegiatan workshop yang insya Allah kita akan adakan di sekolah dan Kabupaten Tanah Timur. Ya. Sekali lagi kami harapkan kesediaan Ibu untuk selalu membimbing kami yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita, khususnya tahun pandemi ini, karena memang selama ini saya lihat masih banyak mungkin guru-guru yang begitu ya sesuai dengan formatnya masing-masing. Ya. Nah, kita ingin bagaimana supaya teman-teman nanti satu teknik pembelajaran yang dilakukan. Jadi tidak mesti, bisa juga tergantung nanti teknisnya Ibu, apakah memang ada cara yang berbeda-beda ya saya rasa tidak masalah. Ya, yang penting satu tujuan bagaimana anak-anak bisa memahami pembelajaran secara cepat. Ya. Itu mungkin Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kemudian teman-teman juga ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah kita rencanakan tergantung Ibu pengawas, yang jelas boleh 2 kali sebulan, boleh sekali sebulan. Kami selalu siap di sekolah, kami selalu menunggu jadwal dari Ibu. Ya. Mungkin boleh juga 3 hari atau 4 hari
sebelum kegiatan boleh sudah dikoordinasikan apakah lewat wakil kurikulum atau lewat saya langsung, ya insya Allah kita akan persiapkan segalanya seperti ini. Sekali lagi, demikianlah kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ibu pengawas tetap juga sehat selalu di sana beserta keluarga. Kami juga di sini selalu sehat, sehingga apa yang kita dambakan semua dapat menjadi sebuah ibadah dan menjadi pahala. Mari kita menutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak, Bu. Bapak, ada yang mau ingin saya sampaikan sebentar bisa? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Bapak Ibu, ya mohon maaf sebentar saja ya. Jadi terima kasih Pak, Bapak Ibu sangat antusias. Walaupun tidak ada suaranya, Pak, mungkin karena terbagi-bagi beberapa ruangan ya. Jadi walaupun tidak ada suaranya, Bapak Ibu sangat antusias Pak. Karena tadi saya udah membagikan link dan Bapak Ibu ini sudah masuk begitu sebagai siswa, ibaratnya sebagai siswa dan sangat kreatif. Ini hasil-hasilnya udah ada di Telegram. Adalah pembelajaran menggunakan Jamboard. Jadi salah satu pembelajaran supaya siswa lebih termotivasi. Jadi selain classroom, mungkin kita mengadakan pembelajaran yang bervariasi supaya siswa-siswa kita lebih termotivasi, menyenangkan ya, dan siswanya bisa pembelajaran efektif dan bisa interaktif begitu. Nah, RPP Pak, saya tadi siap ya. Jadi gini, RPP itu jadi setelah masuk di OneDrive saya, RPP-nya kami diskusikan per individu tuh Pak. Kami diskusikan di grup Sudah atau mulai. tapi setelah per individu, tadi misalnya Bapak menghendaki nanti menampilkan RPP-nya lagi, kita bahas bersama dengan guru, itu silakan tuh lebih baik lagi. Jadi nanti setelah pembimbingan per individu itu sedapat saya nanti. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang lainnya seperti kurikulum, kan ke kurikulum dulu saya gitu ya diskusinya. Kurikulum juga kalau sudah sangat memahami, nanti tolong dibantu teman-teman lainnya tentang RPP-nya. Jadi selain pembimbingan per individu sedapatnya di Telegram yang RPP-nya di-upload melalui OneDrive saya, nanti kalau kita pertemuan Zoom lagi, RPP-nya ditampilkan dan didiskusikan gitu satu RPP misalnya, itu lebih baik lagi satu persatu begitu. Nah, mungkin begitu Pak untuk RPP. Kemudian untuk ini untuk untuk rencana workshop, insya Allah saya bersedia asalkan saya tidak ada kegiatan-kegiatan cabang insya Allah saya bisa biasanya. Kemudian tolong diberitahu sebelumnya. Nah, untuk materi tadi kan untuk workshop tadi Bapak katakan itu ada AKM, ada Dupak, ada apa lagi tadi satunya ya? SKS, Bu. Nah, kebetulan kalau AKM juga insya Allah bisa Pak ya. Kalau Dupak kebetulan saya juga tim penilai Dupak angka kredit ditambahkan ya. Kalau SKS kebetulan saya juga tim pendamping SKS. Saya tim pendamping SKS di SMA 1 SMA Unggulan Tanah Tidung dan SMA Suruh sambung ke sana. pendamping SKS gitu. Jadi yang mana sajalah gitu nanti kita jadi saya juga Pak banyak terima kasih ya Bapak Ibu saya lihat sangat antusias. Jadi walaupun tidak bersuara tadi tapi tangannya itu bekerja gitu dan masuk di Jamboard, pembelajaran Jamboard dan membuat sesuatu di sana gitu. Banyak bermacam-macam yang sangat kreatif gitu ya. Dan saya mohon juga Bapak Ibu untuk mempraktikkan Jamboard-nya. Sambung aja sudah lah. Ya, mohon izin Bu, sudah mulai kegiatannya. Sekian, Assalamualaikum Banyak Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya Pak ya. Ya Bu, makasih banyak.